alas kaki, tidak berpakaian, dan belum dihitan. Hadis riwayat Muslim nomor 2859. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang Maha Kuasa, Tuhan seluruh alam. Salawat berserta salam tidak lupa kita limpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, dan juga kita sekalian. Nah, teman-teman, pernah nggak sih kita berpikir dan juga merenung bagaimana manusia bisa dilahirkan di dunia ini? Lalu, apakah benar ketika kita telah tiada, Allah akan membangkitkan kita pada hari kebangkitan? Untuk itu, mari kita simak sama-sama video berikut ini mengenai hari kebangkitan dan juga kelahiran manusia berdasarkan surat Al-Waqiah dan juga sains. Apakah benar manusia berasal dari kera? Dulu waktu kita belajar tentang evolusi pada pelajaran biologi, katanya manusia ini berasal dari kera. Benar nggak tuh? Dan ternyata dalam Islam teori tersebut tidak dapat dibenarkan. Darwin yang merupakan seorang ilmuwan mengeluarkan statement bahwa manusia berasal dari kera itu bertujuan untuk menolak adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan dan sebagai pencipta. Parah banget ya tuh. Menurutnya, manusia itu berasal dari kera karena disebabkan oleh terevolusinya manusia karena seleksi alam. Teori seleksi alam Darwin juga menjelaskan bahwa makhluk hidup memiliki kemampuan menghasilkan banyak keturunan. Namun, karena sumber daya alam yang sangat terbatas, memunculkan adanya kompetisi pada makhluk hidup untuk bertahan hidup pada lingkungan dan kondisi tertentu. Terlepas dari latar belakang Darwin mencetuskan teori tersebut, tetap saja statement tersebut tidak dapat dibenarkan. Nyatanya, manusia telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk yang sesempurna mungkin dan amat baik, dan menjadi makhluk yang terhormat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga manusia dapat dijadikan khalifah di muka bumi ini. Oleh karena itulah, teori tersebut tidak dapat dibenarkan oleh ajaran Islam. Apakah manusia merupakan makhluk ciptaan Allah? Dan tentu saja manusia adalah salah satu makhluk dari sekian banyaknya ciptaan yang Allah ciptakan di muka bumi ini, dan ini harus kita yakini sebagai seorang muslim yang beriman. Mengenai pernyataan tersebut, menurut Al-Quran, manusia itu berasal dari saripati tanah yang berasal dari lumpur hitam, dan setelah itu dibentuk, dan dalam penciptaannya terdapat 3 proses bagaimana manusia di muka bumi ini, dan semua itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Lalu bagaimana manusia dapat terlahir di dunia ini, dan bagaimana hubungannya dengan hari kebangkitan? Jawabannya sudah dijelaskan dalam surah Al-Waqiah ayat 57 sampai 59. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun. Kami telah menciptakan kamu. Mengapa kamu tidak membenarkan hari berbangkit? Afara'aytum ma tumnun. Maka adakah kamu perhatikan tentang benih manusia yang kamu pancarkan? A'antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Kamukah yang menciptakannya, ataukah kami penciptanya? Dalam ayat tersebut, Allah menjawab ejekan orang-orang yang tidak percaya dibangkitkannya manusia dari kematian. Allah juga meminta mereka untuk berpikir kembali, apakah benar mereka tidak mempercayai Allah sebagai zat yang maha kuasa untuk membangkitkan manusia di hari akhir. Allah juga meminta mereka untuk membuka memori tentang penciptaan manusia. Manusia yang diciptakan di dalam rahim perempuan
dengan proses lelaki menempelkan spermanya kemudian dibuahi, apakah hal tersebut lepas dari kekuasaan Allah? Apakah manusia dapat mengetahui bentuk dari anak tersebut? Apakah manusia dapat menentukan jenis kelaminnya? Dan apakah manusia dapat menjaminkan anak tersebut lahir dalam keadaan baik-baik saja? Tentu saja, penciptaan manusia di dalam rahim perempuan tidak lepas dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah dapat menciptakan manusia, seharusnya memberikan pelajaran bagi manusia bahwa Allah dapat melakukan hal apapun di luar jangkauan manusia, termasuk membangkitkan manusia yang telah mati. Bukankah baginya membangkitkan itu lebih mudah dibandingkan menciptakannya? Dengan demikian, dapat kita ketahui bahwa Allah meminta kita untuk berpikir ulang mengenai penciptaan manusia bagi orang yang tidak meyakini adanya hari kebangkitan berdasarkan surah Al-Waqiah ayat 57 hingga 59, di mana penciptaan manusia itu berasal dari air mani laki-laki yang terpancar selama persetubuhan seksual. Kemudian dalam ayat ini juga menjadi salah satu bukti bahwa Allah itu ada dan Allah memiliki kekuasaan untuk menciptakan manusia, sehingga teori Darwin yang menyatakan bahwa manusia itu berasal dari kera yang berevolusi karena adanya seleksi alam itu merupakan sebuah penolakan atas adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan. Nah, udah jelas sekali kan bahwa ada Allah yang mengatur tentang penciptaan manusia. Sebagai bukti juga, baginya menghidupkan orang yang sudah mati itu lebih mudah daripada mengadakannya. Dan penjelasan dari kami mengenai penciptaan manusia dan hari kebangkitan berdasarkan surah Al-Waqiah, semoga yang kami jelaskan akan memberi syafaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.